Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Jumpa lagi dengan Mem Silvi. Semoga kalian di pagi ini diberi kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Esa dan tentunya selalu semangat mengikuti pelajaran. Oke ya. Untuk hari ini kita akan membahas tentang tema 1. Tema indahnya kebersamaan. Poin yang kita bahas subtema 1 tentang keberagaman budaya bangsaku, pembelajaran 1-3. Dengan buku pegangan yang kalian punya di rumah, tema 1 indahnya kebersamaan, kalian bisa menyimak pembelajaran kali ini ada di halaman 1 sampai halaman 45. Tentunya kalian juga akan didampingi oleh ayah bunda ya. Oke, langsung saja. Apa saja yang akan kita bahas di pagi ini? Ada bahasa Indonesia yang pertama tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung. Yang kedua, pembelajaran IPS tentang keragaman sosial, ekonomi, budaya, etnis dan agama. Yang ketiga, IPA. Materinya tentang sifat-sifat bunyi dan keterkaitannya. Dan yang keempat, SBDP tentang dasar-dasar gerak tari daerah. Langsung saja kita bahas ke poin pertama tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung. Tentunya di dalam bacaan itu terdapat beberapa paragraf dan di paragraf tersebut ada beberapa kalimat. Nah, isi dari kalimat-kalimat yang ada di paragraf tersebut ternyata ada gagasan pokok dan gagasan pendukungnya. Apa sih itu gagasan pokok? Gagasan pokok itu adalah ide utama yang dibahas dalam suatu bacaan, dapat berupa kalimat inti atau berupa pokok paragraf. Letaknya di sebelah mana? Apakah selalu di awal? Tentu tidak. Gagasan pokok bisa terletak di tengah maupun di akhir paragraf tersebut. Gagasan pokok adalah inti dari bacaan yang akan dibahas di dalam satu paragraf tersebut. Ingat ya. Untuk yang kedua, gagasan pendukung. Gagasan pendukung itu adalah uraian atau tambahan informasi untuk gagasan pokok. Jadi, dalam satu paragraf tersebut ada satu kalimat yang merupakan gagasan pokok dan kalimat lain adalah gagasan pendukung untuk tambahan pada gagasan pokok. Langsung kita cermati teks berikut. Judulnya Pawai Budaya. Pawai budaya sangat menarik bagi warga Kampung Babakan. Pawai ini selalu menampilkan keragaman budaya Indonesia. Udin dan teman-teman tidak pernah bosan menanti rombongan pawai lewat. Tahun ini mereka datang ke alun-alun untuk melihat pawai tersebut. Kakek Udin pun terlihat sabar menanti. Terdengar suara gendang yang menandakan rombongan pawai semakin dekat. Nah, sekarang kita cermati paragraf ini. Di bacaan yang berjudul Pawai Budaya, di paragraf 1, ada di halaman 1 di buku kalian, kita temukan satu gagasan pokok. Kebetulan gagasan pokok ini ada di awal paragraf. Nah, ini gagasan pokoknya. Ternyata di paragraf ini membahas tentang pawai budaya yang sangat menarik bagi warga Kampung Babakan. Terus, manakah gagasan pendukungnya? Semua yang ada di sini ada termasuk gagasan pendukung. Contoh untuk kalimat yang kedua, pawai ini selalu menampilkan keragaman budaya Indonesia. Nah, yang dibahas tentang pawai lagi. Yang kedua, Udin dan teman-teman tidak pernah bosan menanti rombongan pawai lewat. Nah,
dari pawai budaya yang dibahas di kalimat-kalimat kedua dan seterusnya, termasuk uraian dari gagasan pokok yang pada paragraf ini ada di kalimat pertama. Nah, tentunya kalian sudah paham kan dengan satu contoh yang memsimplifikasikan. Untuk selanjutnya, kalian bisa melihat buku kalian dan membacanya pada halaman 2. Di situ ada lanjutan bacaan tentang pawai budaya. Paragraf-paragraf selanjutnya kamu tentukan dan kalian harus berlatih ya. Silahkan dibuka halaman 4. Berlatihlah di halaman 4 itu. Nah, di sini ada bagan. Lingkarannya di tengah, tentukan gagasan pokoknya dari paragraf yang ketiga. Bacaan tersebut ada 5 paragraf. Kalian lihat yang paragraf yang ketiga membahas tentang apa? Kalian isi di buku kalian gagasan pokoknya dan tentukan gagasan-gagasan pendukung yang ada di paragraf ketiga. Oke, kita lanjut ke materi berikutnya. Pokok bahasan kita yang kedua tentang keberagaman budaya. Nah, kita lihat di sini ada gambar penari Bali. Tentunya kalian sekilas aja udah tahu ya kalau itu penari Bali. Tahu nggak ya, di Indonesia itu ternyata terdiri dari banyak pulau, suku bangsa, tarian, rumah adat, serta agama. Ayo kita cari tahu lebih jauh tentang keberagaman apa saja yang ada di Indonesia. Ini bisa kita lihat contoh-contohnya di Nangro Aceh Darussalam. Dari pakaian adatnya antara Sumatera Utara, Sumatera Barat, Jambi, Riau, kita lihat mereka pun pakaiannya beda. Tarian-tarian pun mereka punya tarian khas daerah masing-masing. Begitu juga tentang bentuk rumahnya dan juga senjata-senjata khas yang dimiliki daerah tersebut. Enak ya, kita di Indonesia banyak keragamannya. Kalau di bacaan tadi yang kalian sudah baca, di situ pawai budaya yang dilihat itu ada yang memakai pakaian Maluku, berdandan seperti masyarakat Maluku. Bajunya pakai baju cele, alat musik khas dari Maluku disebut tifa. Untuk paragraf selanjutnya tentang orang yang memakai baju adat Bali. Baju yang dipakai itu baju safari. Alat musiknya namanya cengceng. Untuk yang Toraja juga seperti itu. Baju adatnya namanya baju poko. Alat musiknya dinamakan Pak Pompang. Indonesia itu terdiri dari berbagai macam suku, bangsa, dan budaya, namun tetap dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Keragaman tersebut merupakan identitas bangsa Indonesia, walaupun kita berbeda-beda, berbeda daerah, berbeda adat, berbeda baju, rumah, tapi kita tetap dalam satu naungan negara Republik Indonesia. Sikap saling menghargai tentunya harus diterapkan pada perbedaan tersebut sebagai bentuk syukur atas anugerah Tuhan. Contohnya, kita tidak boleh pilih-pilih teman, apalagi kalau ada yang berbeda suku, kita menjauhi. Tentu itu bukan sikap yang saling menghargai. Oke ya, langsung saja di buku kalian tuliskan pada kolom apa yang kamu lakukan untuk menghargai perbedaan yang ada. Contohnya di sini, bermain bersama dengan teman yang berlain agama. Itu adalah contoh hidup di masyarakat dengan sikap yang saling menghargai keberagaman.
Untuk nomor 2, 3, 4, dan 5 tulislah di halaman 9. Kalian isi di buku tersebut. Oke, materi yang ketiga tentang sifat-sifat bunyi. Selain kaya akan budaya, tarian, dan makanan khas daerah, Indonesia juga kaya akan jenis alat musik loh. Berikut itu contoh-contoh alat musik yang dimiliki di berbagai suku di Indonesia. Ada angklung, ada saluang, ada kecapi, ada kendang, ada tifa. Cara memainkan mereka juga berbeda. Contohnya kecapi yang berasal dari Jawa Barat. Cara memainkannya dengan cara dipetik hampir seperti gitar. Terus angklung berasal dari Jawa Barat, dimainkan dengan cara digoyangkan. Untuk saluang berasal dari Sumatera Barat, dimainkan dengan cara ditiup. Kalau di daerah sekitar kita bilangnya seruling gitu ya untuk ditiup. Dan selanjutnya kendang yang berasal dari Jawa Barat dan tifa dari Papua. Mereka berbunyi dengan cara dipukul. Nah, sekarang tugas kalian, tulislah nama alat musik tradisional lain yang kamu ketahui. Jelaskan asal alat musik itu, cara memainkannya, serta cara terjadinya bunyi pada alat musik tersebut. Contohnya suling yang berasal dari Jawa Barat. Cara memainkannya gimana? Kok sampai bisa berbunyi? Alat tersebut dimainkan dengan cara ditiup sehingga menimbulkan getaran udara dalam suling. Getaran tersebut menghasilkan bunyi. Contoh yang kedua, tadi kita membahas tentang kecapi, asalnya dari Jawa Barat. Cara memainkannya gimana? Dimainkan dengan cara dipetik. Senar yang dipetik tadi bergetar menghasilkan bunyi. Untuk yang nomor 3, 4, dan 5 silahkan kalian lengkapi, ada di buku halaman 11. Tuhan Yang Maha Esa menganugerahkan kita indera pendengar. Melalui indera ini kita dapat mendengar dan menikmati hasil karya seni budaya yang beragam. Nah, tadi kalau kita berbicara tentang alat musik yang berbunyi, sifat-sifat mereka seperti ini. 1. Segala macam bentuk bunyi berasal dari benda yang bergetar. 2. Getaran dari suatu benda akan mengakibatkan udara di sekitarnya bergetar. Yang ketiga, getaran tersebut menimbulkan gelombang bunyi di udara. Dan yang keempat, benda-benda yang bergetar dan menghasilkan bunyi disebut sumber bunyi. Jadi semua benda-benda yang bergetar dan menghasilkan bunyi disebut sumber bunyi. Untuk selanjutnya, ternyata bunyi itu dapat merambat melalui benda padat. Nih, benda padat, benda cair, dan gas. Akan tetapi bunyi tidak dapat merambat pada ruang hampa. Nah, tugas kalian adalah pilihlah salah satu percobaan tersebut. Boleh yang gambar pertama, gambar kedua, maupun gambar ketiga. Panduan percobaannya ada di halaman 37, 38, dan 39. Foto kegiatanmu hari ini dalam membuat percobaan tersebut, lalu upload di link tugas rambat bunyi yang ada di Google Classroom. Oke ya, sekali lagi, setelah kalian melakukan percobaan, kalian foto dan nanti di-upload di Google Classroom. Oke, selanjutnya kita membahas tentang gerak tari. Nah, karena di Nusantara ini banyak tarian-tarian khas daerah masing-masing, sekarang kita akan membahas tentang tari Bungong Jumpa. Artinya apa sih? Ternyata
tari bunga jumpa itu artinya bunga cempaka, asalnya dari Aceh. Gerakan intinya itu ada dua, satu gerakan saat berdiri dan yang kedua saat duduk. Mari kita latihan. Gerakan A, kedua tangan di atas, kakinya jinjit 2 kali, ke kanan 2 kali. Ke arah berikutnya, kedua tangan di atas, kaki jinjit, hentakkan 2 kali, ke kiri 2 kali. Gerakan ini dilakukan hitungan 4 kali 8. Langsung kita ke gerakan B. Menghadap serong ke kanan, kedua jari rapat ditarik ke atas, kaki kanan ke depan. Kalian melakukannya harus dengan berdiri loh ya, dengan posisi sesuai dengan gambar. Oke, langsung tangannya ditarik ke bawah, kaki kanannya mundur. Menghadap serong ke kiri, kedua jarinya rapat ditarik ke atas, kaki kirinya mulai ke depan, bergantian kanan kiri sebanyak 2 kali 2 kali. Hitungannya 2 kali 8. Untuk gerakan yang C, menghadap serong kanan, kedua jari rapat ditarik ke atas, kaki kanannya ke depan, lalu tangan ditarik ke bawah, kaki kanannya mundur. Terus menghadap serong ke kiri, jari kedua tangan dirapatkan lalu ditarik ke atas, kaki kiri melangkah ke depan, bergantian kanan kiri masing-masing sebanyak 2 kali. Hitungannya 2 kali 8. Nah, yang keempat, gerakan D. Kedua telapak tangan saling berhadapan. Nah, ini letaknya di bawah ya sekarang. Dibalik ke kanan dan ke kiri secara bergantian. Kaki berjalan di tempat sambil diayun-ayun. Hitungan yang digunakan hitungan 4 kali 8. Nah, gerakan E. Kedua tangan memegang bahu. Nih seperti ini. Tangan didorongkan ke depan. Nah, jarinya tetap rapat ya. Tangannya lurus, jari tangan mengarah ke atas. Kakinya maju bergantian kanan dan kiri. Hitungannya 2 kali 8. Mem, kalau hanya foto saya kan tidak bisa ngikutin. Setelah ini Mem Silvi akan mengirimkan link gerakan tari bungong jumpa. Kalian silahkan nanti berdiri dan mulai melihat contoh gerakan tari bungong jumpa, lalu kalian ikuti sesuai dengan video yang Mem Silvi berikan. Oke ya. Selanjutnya, kalau kita banyak keragaman, perbedaan, biar kita rukun, bagaimana cara menjaga keberagaman tersebut? Tentunya tetap harus saling menghargai. Betul sekali. Biar hidup kita tuh aman, rukun, dan tidak ada perpecahan. Nah, ini contohnya keberagaman di Kampung Babakan. Ada Pak Semi dari Maluku, Pak Encep berasal dari Sunda, Pak Made berasal dari Bali, Pak Udin berasal dari Betawi, dan Pak Nur berasal dari Jawa. Nah, kita lihat dari gambarnya aja, sekilas mereka itu berbeda. Berbeda dari apanya sih? Pertama dari sukunya, yang kedua makanan khas mereka, yang ketiga alat musiknya, dan keempat tentunya tentang bahasa daerah yang mereka tinggali. Kita identifikasi keberagaman dari masyarakat di Kampung Babakan tadi ya. Tadi ada Pak Semi, Pak Encep, Pak Made, Pak Udin, Pak Nur. Sekarang kita akan mengidentifikasi dari mana sih asalnya mereka,
bahasanya apa, makanan khasnya daerah mereka itu apa, alat musiknya bagaimana, pakaian daerahnya seperti apa, tarian daerahnya tuh yang gimana, terus kebiasaan mereka apa. Nah, ini nanti kalian harus searching. Iya, searching lewat HP bisa, lewat laptop bisa. Jadi kalian tidak melulu untuk game. Kita belajar searching atau mencari apa yang akan kita cari. Contohnya, sekarang kita isi Pak Semi asalnya dari Maluku. Bahasanya bahasa Melayu Ambon. Makanannya papeda, alat musiknya tifa. Pakaian daerahnya tadi kan cele. Tariannya ada tarian cakalele. Kebiasaan mereka orang suku seperti Pak Semi, suku Maluku adalah murah senyum. Murah senyum nggak harus dimiliki oleh suku Maluku saja, tapi semua orang juga harus murah senyum. Nah, sekarang untuk yang Pak Encep, Pak Made, Pak Udin dan Pak Nur, kalian identifikasi ya, bisa dilihat dari gambarnya tadi. Dan yang belum terbahas bisa kalian searching lewat Google. Oke, diisi di halaman 29. Nah, sudah Mem kasih contoh untuk Pak Semi. Untuk yang lainnya silahkan kalian lengkapi. Oke, pembelajaran hari ini sudah berakhir. Terima kasih kalian sudah sangat semangat menunggu pembelajaran ini sampai habis. Semoga pembelajaran ini bermanfaat bagi kalian. Dan tentunya kalian juga harus jaga kesehatan di rumah. Jangan lupa tugas-tugas yang sudah ada di depan tadi kalian setorkan dan kalian bisa istirahat. Cukup sekian dari Mem Silvi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.